Puskesmas Gajahan, kepada yang terhormat Ibu Rini Setianingsih selaku Kasubag Bagian Tata Usaha, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya Heni selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi laporan orientasi, yang ketiga sesi penyampaian kritik dan saran, yang keempat penandatanganan berita acara, dan yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Nah, selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi laporan orientasi oleh Saudari Anggun Riris AMDKes. Dipersilakan. Atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Faradila Nursanti selaku Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Puskesmas Gajahan Surakarta Ibu Rini Setianingsih, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Panesti, bekerja di Puskesmas Gajahan sebagai perekam medis terampil. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dengan judul digitalisasi nomor rekam medis pasien baru melalui Google Spreadsheet di Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Yang pertama, latar belakang. Sistem penomoran rekam medis di Puskesmas menggunakan kode desa atau wilayah sesuai dengan cakupan daerah Puskesmas terkait. Pelayanan di Puskesmas Gajahan terbagi menjadi beberapa pelayanan di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Telur. Pencatatan nomor rekam medis baru di Puskesmas Gajahan masih menggunakan buku bantu yang dituliskan secara manual sesuai tanggal kunjungan pertama, sehingga belum selaras antara nomor rekam medis baru di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Telur. Kemudian maksud dan tujuan orientasi pengenalan P3K yang pertama maksudnya adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya agar tercapai visi-misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuannya yang pertama yaitu mampu memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya visi dan misi Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian ini profil Puskesmas Gajahan. Puskesmas Gajahan berada di wilayah Surakarta. Untuk alamatnya di Jalan Veteran nomor 46, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Luas wilayah kerja puskesmas meliputi 6 kelurahan yaitu Yoyosuan, Gajahan, Pasar Kliwon, Baluarti, Kauman, dan Kampung Baru. Untuk luas wilayah sekitar 2.154 km persegi dengan jumlah penduduk yang ada di sekitar 31.934 jiwa. Kemudian untuk visi dan misi Puskesmas Gajahan. Yang pertama, visi Puskesmas sebagai mitra masyarakat menuju kemandirian hidup sehat. Untuk misinya, yang pertama, standarisasi pelayanan kepada masyarakat. 2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri. 4. Mengoptimalkan sumber daya puskesmas. 5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan masyarakat. Untuk identifikasi isu, ini terdapat 2 isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu pencatatan nomor rekam medis pasien baru di Puskesmas Gajahan saat ini belum efisien dengan penyebab isu yaitu masih menggunakan buku bantu register dan sistem penomoran digital yang saat ini belum ada. Untuk yang kedua yaitu kurangnya minat pasien untuk mendaftar secara online di Puskesmas Gajahan Kota Surakarta dengan penyebab isu kurangnya sosialisasi terkait pendaftaran online melalui aplikasi JKN Misalnya. Berikut ini analisis USG untuk pencatatan nomor rekam medis pasien baru di Puskesmas Gajahan yang belum efisien dengan menemukan jumlah poin 15. Untuk yang kedua yaitu kurangnya minat pasien untuk mendaftar secara online di Puskesmas Gajahan dengan jumlah nilai 10. Berikut ini merupakan diagram fishbone untuk diagram yang mengidentifikasi secara detail penyebab masalah. Yang pertama dimulai dari yang pertama yaitu kurangnya penelitian petugas dalam pencatatan nomor rekam medis baru di buku bantu register. Untuk yang kedua metode. Untuk yang pertama yaitu sistem digitalisasi belum ada. Yang kedua sistem penomoran rekam medis yang masih manual dengan buku. Untuk materialnya yaitu belum adanya media elektronik untuk melakukan digitalisasi pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Untuk beliaunya memerlukan banyak waktu sehingga didapatkan pencatatan nomor rekam medis pasien baru di Puskesmas Gajahan belum efisien. Berikut ini merupakan tahapan pemecahan isunya. Yang pertama yaitu kegiatannya yaitu menyusun konsep digitalisasi pencatatan nomor rekam medis pasien baru menggunakan spreadsheet bersama tim pendaftaran dengan tahapan yang pertama membuat draft spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Yang kedua berkomunikasi dan melakukan konsultasi dengan metode. Yang ketiga menyempurnakan draft spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Yang keempat mempresentasikan spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Untuk output atau hasilnya yaitu 1. Konsep pencatatan nomor rekam medis pasien baru yang sistematis. Yang kedua tersedianya dokumentasi dan saran serta masukan saat konsultasi dengan mentor. Nomor 3 diperoleh kritikan dan saran mengenai konsep pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Yang keempat spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru sebagai media penomoran rekam medis dalam bentuk digital. Untuk kontribusi terhadap visi misi, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Gajahan, yaitu 1. Standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk nomor 2, yaitu review SOP penomoran rekam medis pasien baru. Untuk tahapannya yaitu 1. Berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait SOP penomoran rekam medis pasien baru. Yang kedua, berkomunikasi dan melakukan konsultasi dengan mentor terkait SOP penomoran rekam medis pasien baru. Untuk output atau hasilnya yaitu 1. Melakukan review SOP penomoran rekam medis pasien baru di Puskesmas Gajahan. Dan 2. Menyempurnakan SOP penomoran rekam medis pasien baru. Untuk yang ketiga, menyusun spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun dan membuat spreadsheet sesuai dengan draft yang telah disempurnakan. Untuk hasilnya yaitu pencatatan nomor rekam medis pasien baru melalui Google Spreadsheet di Puskesmas Gajahan. Untuk nomor 4 yaitu sosialisasi ke petugas pendaftaran Puskesmas Gajahan terkait
pencatatan nomor rekam medis pasien baru melalui Google Spreadsheet. Harapannya yaitu sosialisasi kepada petugas pendaftaran puskesmas jajahan terkait pencatatan dan penggunaan nomor rekam medis pasien baru melalui Google Spreadsheet. Hasilnya yaitu satu, pemahaman petugas pendaftaran terkait penggunaan spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Yang kedua yaitu spreadsheet siap untuk diaplikasikan untuk pelayanan pendaftaran pasien di puskesmas jajahan. Nomor 5 yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Dengan tahapan kegiatan, 1. Melakukan monitoring terkait terisinya semua instrumen di spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru. Yang kedua yaitu mencari kendala yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya. Untuk hasilnya yaitu hasil mentoring dan evaluasi. Yang kedua kendala dan penyelesaian. Kontribusi terhadap visi misinya yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan misi puskesmas jajahan. Yang pertama, standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut merupakan rencana kerja menengah. Untuk kegiatan tahun pertama yaitu memonitoring pengisian spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru di puskesmas jajahan. Untuk output atau hasilnya yaitu spreadsheet pencatatan nomor rekam medis pasien baru setiap bulan terbackup dan terpantau. Untuk kontribusi terhadap visinya yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan misi puskesmas jajahan yaitu 1. Standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut merupakan nomor rekam medis baru yang dituangkan dalam buku register seperti yang tertera dalam gambar ini. Dan yang kedua, ini adalah spreadsheet yang saya buat untuk inovasi saat ini. Yang berisi yang pertama adalah tanggal kunjungan pertama untuk pasien, yang kedua nomor urut pasien baru, dan yang ketiga nama kepala keluarga. Untuk setiap sheetnya berisi wilayah-wilayah puskesmas jajahan sesuai kelurahannya. Penutup kesimpulan yaitu 1. Memahami peran dan visi sebagai pegawai P3K. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. 5. Diharapkan adanya digitalisasi pencatatan nomor rekam medis pasien baru di puskesmas jajahan dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi pekerjaan khususnya di bagian pendaftaran. 6. Pencatatan nomor rekam medis pasien baru melalui Google Spreadsheet di puskesmas jajahan dapat meningkatkan kinerja puskesmas dalam hal pelayanan pendaftaran terhadap pasien. Untuk saran, diharapkan petugas terus belajar di era digitalisasi guna mengembangkan diri terhadap era kemajuan teknologi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Mohon masukan dari Bu Dina dan Bu Dina. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu sesi penyampaian kritik dan saran. Kepada para hadirin yang ingin menyampaikan kritik dan saran dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggun, Mbak Deni yang sudah membantu juga sebagai MC. Pak Anggun, selamat juga sampai sejauh ini tadi setelah dokter Evika sudah berhasil melewati dan menyusun laporan orientasi ini dengan baik. Yang pertama, komentar saya adalah tadi di awal dijelaskan ya, mulai dari baik maksud tujuan orientasi, kemudian visi kota Surakarta, visi puskesmas jajahan, dan lain sebagainya.
disampaikan di paparannya oleh Bu Evita tadi. Jadi harapannya adalah dengan memaparkan visi-misi tersebut, baik Kota Surakarta, di Diskusi Sejajar maupun di Dinas Kesehatan, itu setiap kegiatan yang dilakukan terkait tugas itu nanti akan bermuara pada tujuan-tujuan tersebut. Jadi pada saat kita menjalankan tugas, kita akan tahu apa yang akan kita tuju. Meskipun tujuan-tujuan tersebut, visi tersebut sifatnya global, tapi kita pada akhirnya akan bermuara di sana. Nah itu jadi tidak hanya sekedar ditulis dan disampaikan, tapi juga perlu dipahami dan kita tahu bentuk konkretnya untuk menyasar tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan. Bu Eka juga sudah menjelaskan yang lebar di tugas ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Mbak Anggun ya, sudah cukup urut tahapan-tahapannya. Kemudian yang dipilih isinya juga cukup baik. Selama ini belum ada, selama ini masih dilakukan manual. Sekarang kita eranya era digital, jadi semua perlu menyesuaikan. Mudah-mudahan ini dapat dilakukan dengan baik, kemudian nanti dilakukan pengembangannya. Jadi tidak hanya pada pencatatan nomor saja, nanti mungkin Pak Anggun bisa kembangkan di hal-hal lainnya yang terkait yang nanti bisa lebih mudah dengan sistem digital, misalnya diintegrasikan dengan situs dan lain sebagainya, sehingga bisa lebih mudah. Karena kita sekarang kendala kita itu adalah kita banyak menggunakan sistem digital, tetapi semuanya masih terfragmen ya, masih sendiri-sendiri, jadi belum terintegrasi. Jadi masing-masing punya sistem sendiri-sendiri, punya laporan sendiri-sendiri, tapi belum terintegrasi. Screening aja kita ada 3 ya, BPJS, LP, dan CKP itu sendiri-sendiri, maka isinya mirip-mirip. Yang dilakukan oleh Mbak Anggun ini nanti mudah-mudahan semua yang ada di pendaftaran dan data medik ini dapat dipikirkan secara holistik, bagaimana agar pada saat kita melakukan satu hal kita dapat menjawab berbagai kebutuhan yang ada. Pak Anggun sudah memulai dengan mengubah dari sistem manual menjadi digital. Yang nanti dengan sistem digital ini akan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang lainnya, ada pertanian atau tidak. Jadi itu komentar saya. Terima kasih Pak Anggun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggun, selamat ya. Sampai di akhir ya, orientasi formal kita berkegiatan. Mungkin saya bisa ditampilkan yang contoh prinsip jadi bisa makro ya. Untuk rencana inovasi terkait dengan digitalisasi penanganan tenaga medis, apakah Mbak Anggun sudah mempertimbangkan dengan pustu? Kita kan tidak hanya di hidup saja, tapi juga di pustu. Kemudian yang kedua itu mencantumkannya tanggal, kemudian nomor urut yang mau dipakai, kemudian nama kepala keluarga. untuk alamatnya nanti Alamatnya betul. enggak. Nah, kenapa tidak dilengkapi? Sebenarnya kalau sesuai dengan ininya juga perlu alamat, tapi untuk selama dulu di Putu juga ada buku register itu, di sana cuma menyantumkan tanggal, nama kakak. Untuk alamatnya kan udah sesuai dengan alamat domisili, sesuai dengan kode wilayahnya gitu. Kalau alamat
di wilayah itu apakah ada RT RW semua? Ya, berarti mungkin bisa di sepertinya ini bisa dilengkapi. Jadi kalau kita itu kan bisa pilihan dulu, gitu, satu ini, mungkin tinggal klik RT RW-nya mana. Jadi tidak akan beda. Misal dengan nama Suratno itu kan bisa di RT mana saja. Ini Suratno yang mana? Kurang spesifik. Jadi mungkin meskipun sudah ada kelurahannya, satu kelurahan itu yang namanya Suratno itu bisa 10 orang. Ya. Jadi nanti mungkin bisa lebih lengkap lagi karena ini kan juga perubahan ya. Kita berubah menjadi yang lebih komplit, benar-benar lebih komplit. Kalau yang kemarin yang manual cuma seperti itu ya kita tingkatkan lagi. Jadi harus lebih komplit lagi. Jadi dalam membuat spreadsheet-nya ini kalau bisa kita pakai yang apa namanya? Pilih alamat ya. Alamat ya. Ya. Jadi kayak kita kemarin waktu misi itu kan ada di apa ya namanya apa? Ya, jadi ada pilihannya. Nanti kan kalau kita menampilkan semua bisa tapi kalau kita cuma nampilin di sini, jadi alamat itu di situ ada pilihannya itu. Kayak ada panahnya itu apa? Nanti kami dipelajari deh, pakai itu saja, jadi nanti akan lebih gampang. Jadi nanti bisa di all, kemudian nanti bisa pilih kalau mau di filter bisa pilih kelurahannya, kemudian kalau perlu di situ sudah ada alamatnya. Jadi karena ini merupakan satu perubahan sama-sama berubah, ya sudah kita lengkapi. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Mbak Tika selaku IT-nya, jadi nanti bisa dibantu kita untuk membantu spreadsheet ini supaya nanti bisa terpakai. Kan harapan kita ada inovasi tidak hanya pada saat kita orientasi, tapi itu bisa membantu tugas dengan dan berkoordinasi teman-teman yang lain ke arah yang lebih mudah, lebih gampang. Apalagi tadi sudah dijelaskan bisa seiring dengan uang masuk langsung di simpul atau apa itu mungkin bisa. Mungkin itu Mbak sekali selamat ya. Nah, akhirnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Farabila dan Beni untuk kritik dan saran yang telah diberikan. Untuk acara yang keempat yaitu penandatanganan berita acara pada Ibu Dr. Farabila Busati selaku Kepala Puskesmas Gajahan dan Mentor dipersilakan ke depan untuk penandatanganan berita acara. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.